Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sahabatku sekalian. Pagi ini saya akan mencoba membahas tentang apa sih itu yang namanya organisasi, apa sih itu yang namanya kelembagaan. Begitu teman-teman. Tetapi pada pagi hari ini kita nyantai saja sambil ngerokok, sambil ngopi, dan mudah-mudahan pembahasan ini akan bermanfaat untuk kita semua. Namun, sebelum saya jauh membahas soal organisasi ini, alangkah baiknya bila sahabatku semua like dulu, komen, dan subscribe dulu channel ini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar setiap kali konten saya ditayangkan, teman-teman bisa mendapatkan informasinya. Kemudian dukungan dan support dari teman-teman dalam channel ini, mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan dapat berbagi pengalaman untuk kita semua. Baik, sahabatku sekalian, saya akan memulai membahas sedikit pengalaman tentang organisasi. Begini teman-teman, bahwa sebelum 17 Agustus tahun 1945 atau yang lebih dikenal dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa kita semua tahu penjajahan dari mulai Jepang, Belanda, dan sebagainya ini terjadi di Indonesia. Ya. Jadi sebelum 17 Agustus tahun 1945 itu, Indonesia dijajah, sahabatku semua. Dan ini semua kita tahu berdasarkan sejarah, karena di usia kita memang tidak mengalami waktu itu, ya, terutama di usia saya, ya. Nah, pada zaman penjajahan itu, Indonesia ini sudah banyak penduduknya yang asli orang Indonesia. Dan itu terdiri dari beberapa kelompok, beberapa suku budaya, dan beberapa kalangan lainnya yang berdomisili di Indonesia. Nah, maka dengan lamanya penjajahan yang dilakukan oleh kolonial zaman dulu, maka masyarakat, rakyat atau penduduk Indonesia asli ini satu sama lain atau masing-masing punya cita-cita. Apa cita-citanya? Ini sahabat, cita-cita yang dimiliki oleh rakyat Indonesia waktu itu adalah kemerdekaan. Jadi dari mulai kalangan kecil, menengah, sampai ke atas, dari mulai kalangan petani,
ustadz, ulama, dan sebagainya, ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin merdeka. Agar Indonesia tidak dijajah. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya, sahabatku? Dengan beratnya penjajahan ini, rakyat mulai satu persatu melakukan obrolan kecil antara si A dengan si B, ngobrol di sebuah rumah. Si C dengan si D juga sama, menceritakan keinginannya itu di pinggir sawah. Dan yang lain-lainnya semua sama. Dari A sampai Z ini memiliki cita-cita yang sama, dan itu didiskusikan di masing-masing tempat. Apa cita-citanya? Yaitu ingin merdeka. Nah, kemudian apa, sahabat, yang terjadi? Setelah banyaknya orang yang punya cita-cita untuk merdeka itu, atau ingin merdeka, mereka melakukan musyawarah. Dan musyawarah itu dilakukan dari mulai kelompok-kelompok kecil, atau diawali dari kelompok-kelompok kecil, ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, yang terdiri dari berbagai usia, berbagai golongan, berbagai suku, berbagai bahasa. Ini masing-masing kelompok ini melakukan diskusi bagaimana Indonesia bisa merdeka. Nah, ini, sahabat. Nah, selanjutnya apa, sahabatku? Setelah kelompok kecil ini berdiskusi, lambat laun, ya, dalam masa penjajahan itu, cita-cita Republik Indonesia untuk merdeka menjadi cita-cita yang besar. Artinya, seluruh rakyat Indonesia kala itu ini mempunyai keinginan yang sama, yaitu merdeka. Sehingga orang-orang cendekiawan, orang-orang ulama, tokoh masyarakat kala itu segera, ya, menginformasikan ke setiap pelosok negeri untuk dilakukan musyawarah secara terbuka. Namun banyak kendala saat itu, teman-teman. Karena di era penjajahan, jadi pergerakan ini tidak bisa secara leluasa. Ya. Nah, tetapi inilah Allah menganugerahkan kepandaian, kecerdasan, akal kepada kita sebagai manusia. Nah, bagaimana kendala ini bisa dilalui? Nah, dengan cara apa tadi? Musyawarah secara gerilya. Nah, tetapi satu sama lain saling berhubungan, saling komunikasi, yang tujuannya adalah sama, bagaimana Indonesia merdeka. Ini, sahabatku. Tolong catat bahwa Indonesia kala itu di semua pihak, di semua kelompok, di semua golongan mendiskusikan yang sama. Apa itu? Ini di garis bawahi, teman-teman. Indonesia ingin merdeka. Lalu, setelah Indonesia punya cita-cita yang besar ingin merdeka ini, maka berbagai cara dilakukan. Perjuangan mulai dilakukan, sebisa yang dia lakukan, ya. Karena kala itu memang segala sesuatunya masih terbatas. Dimulai dari
teknologi yang tidak memadai, sarana komunikasi juga memang tidak ada. Nah, sehingga sebisa mungkin mereka lakukan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Ambil santai saja, sahabatku. Kopinya masih tetap kopi hitam. Oke, kita lanjutkan, sahabatku. Perjuangan dilakukan di semua pelosok negeri melawan penjajah kala itu. Menggunakan berbagai macam peralatan seadanya, ya, yang kita semua tahu kala itu, menggunakan bambu runcing, menggunakan golok, menggunakan parang untuk bisa melawan penjajah yang kekuatannya sudah lebih canggih daripada kita. Tetapi perjuangan itu akhirnya alhamdulillah terjawab, yang dalam undang-undang itu dicatat, ya, dalam proklamasi, atas berkat rahmat Tuhan. Nah, ini juga kita tidak munafikan bahwa ada campur tangan Tuhan, campur tangan yang Maha Kuasa kala itu, sehingga Indonesia bisa merdeka dengan peralatan perlawanan seadanya. Banyak hal yang dilakukan. Ada yang pandai bersilat, ada yang pandai angkat berat, ada yang pandai menahan napas di dalam air. Banyak ragam rakyat Indonesia melakukan perlawanan untuk penjajah. Dan sehingga pada 17 Agustus 1945 dinyatakan Indonesia merdeka, atau yang lebih dikenal dengan proklamasi, diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta kala itu, Indonesia merdeka. Intinya tidak mudah untuk bisa Indonesia ini merdeka sampai saat ini. Kemudian yang selanjutnya apa, sahabatku? Ini sebagai bahan penyeimbang, atau perbandingan, seorang laki-laki mendatangi sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada anak dari seorang bapaknya, atau ada anak perempuan yang perawan. Nah, satu kali, dua kali si laki-laki ini datang ke rumah dalam rangka apel. Kalau kata sekarang apel, ya, sahabatku. Apel itu memang dari dulu juga ada, ya, apel. Nah, tujuannya apa? Ingin menjadikan si perempuan ini atau si perawan ini untuk bisa dinikahi menjadi istrinya. Nah, dan tidak lama-lama dalam pembahasan yang kedua ini, sehingga laki-laki dan perempuan ini secara resmi dinikahkan oleh bapaknya. Nah, sehingga menjadilah satu keluarga. Saat si suami istri, katakan sekarang karena sudah berkeluarga, suami istri ini menjalani kehidupan sehari-hari, ya sahabatku, berbagai kendala dialami atau ditemui, tetapi mereka bisa lalui bersama. Nah, mereka
suami istri ini memang sudah diharuskan untuk bisa bekerja sama. Nah, tidak sebatas melalui atau melewati rintangan-rintangan itu. Sebuah rumah tangga ini, ya, dia punya tujuan besar. Satu, dia juga mendambakan seorang keturunan atau anak. Nah, ini garis bawahi. Dalam rumah tangga itu salah satunya adalah mendambakan keturunan atau anak. Ini garis bawahi ini. Yang selanjutnya apa, sahabatku? Dalam rumah tangga juga, suami istri punya cita-cita ingin punya harta untuk bisa mencukupi kehidupannya atau untuk menopang kehidupannya. Salah satu harta yang dimaksud adalah misalkan, ini misalkan, sahabat, si keluarga ini punya tujuan atau punya keinginan, punya cita-cita ingin membeli mobil. Katakanlah gitu. Ya, ingin membeli mobil. Lalu keduanya ini berdiskusi. Suami istri ini berdiskusi. Diskusi yang dibangun adalah bagaimana kita punya mobil. Karena tujuan suami istri ini adalah sudah sama. Apa itu? Menginginkan punya mobil. Garis bawah ini. Dalam diskusi yang dilakukan atau dibangun oleh suami istri ini adalah salah satunya tadi mendambakan keturunan atau anak. Yang kedua, dia juga punya cita-cita atau menginginkan kendaraan mobil untuk bisa ditumpangi bersama. Nih, garis bawah ini. Dalam diskusinya ingin punya mobil. Lalu bagaimana? Dalam diskusi itu juga dibahas. Kata suaminya, Mah, ke istri nih, kalau kita pengen punya mobil, ya udah deh, Papa yang kerja kuli bangunan, dan nanti uangnya sisa dari kebutuhan kita sehari-hari, maka Papa akan tabung uang dari kerja Papa sebagai kuli bangunan. Tetapi Mama juga tolong jualan pisang goreng di rumah. Karena setiap pagi banyak tetangga-tetangga kita yang mencari pisang goreng buat sarapan. Nah, dan itu disepakati akhirnya. Kata mamahnya, oke deh Pak kalau gitu. Ya mudah-mudahan mamah juga dengan menjual pisang goreng akan mempunyai hasil, dan nanti sisanya setelah kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka mamah juga akan nabung agar kita bisa kebeli mobil. Nah, dari diskusi ini akhirnya menjadi sebuah kesepakatan. Ya. Dari diskusi ini menjadi sebuah kesepakatan bahwa dua-duanya berjuang, sama dengan tadi rakyat Indonesia berjuang sebisa mungkin agar bisa merdeka. Ini juga berjuang sebisa mungkin agar mobil itu bisa dibeli.
Nah, sehingga apa yang terjadi, sahabatku? Perjuangan itu, usaha itu, keduanya dilakukan. Bapaknya setiap pagi dalam seminggu itu 6 hari bekerja sebagai kuli bangunan, dan istrinya di rumah ya, menjual pisang goreng setiap pagi. Dan alhamdulillah dalam tempo sekian tahun, ini sekian tahun ya sahabatku, karena di situ tidak dipastikan berapa tahunnya, karena yang namanya rezeki tetap akan kita kembalikan, Allah yang mengatur. Nah, terwujudlah cita-cita mereka, apa itu? Membeli mobil. Alhamdulillah, dari kuli bangunan suaminya dan istrinya menjual pisang goreng, atau yang lebih dikenal oleh orang Sunda adalah gogodoh. Ini terwujud menjadi punya mobil si keluarga ini. Nah, inilah yang mau saya sambungkan. Kedua gambaran tadi atau kedua cerita tadi, dari mulai zaman penjajahan sampai kepada seorang keluarga ini, satu keluarga ini korelasinya akan saya sambungkan dengan organisasi. Nah, jadi sahabatku sekalian, dua cerita yang saya bahas tadi ini tidak jauh berbeda dengan yang namanya organisasi. Gitu, sahabatku. Bahwa di dalam organisasi itu juga sama. Ya. Diskusi rakyat Indonesia punya keinginan yang sama untuk merdeka, ya. Ini cita-cita yang disebut namanya visi. Ya, sekali lagi sahabat. Cita-cita besar itu atau harapan di depan itu, ya. Ini adalah visi. Kemudian, contoh yang kedua tadi soal satu rumah tangga yang kesampaian membeli mobil dari tukang bangunan dan penjual pisang goreng. Ya. Tujuan yang ingin dicapainya apa tadi? Yang saya garis bawahi adalah punya mobil. Nah, diskusi atau tujuan ingin dicapainya sebuah mobil, ingin dimilikinya sebuah mobil, itu adalah visi. Misinya apa? Nah, misinya itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, ya, dengan mengasah pedang, dengan membuat bambu runcing, ya kan? Dengan membuat ranjau dan sebagainya, itu adalah misinya. Begitu sahabatku. Nah, contoh yang kedua apa? Dalam rumah tangga tadi, bapaknya kuli bangunan. Ya, setiap pagi datang ke rumah orang untuk menjadi kuli bangunan. Istrinya tadi ngucek-ngucek terigu sama pisang dibelah-belah gitu sehingga jadi pisang goreng. Ini adalah misi. Jadi misi ini adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk bisa mewujudkan visi atau tujuan yang akan dicapai. Nah, begitu teman-teman. Nah, jadi dalam organisasi juga sama begitu. Ada visi, ada misi. Nah,
misi organisasi ini apa? Nah, tentu ini harus dirumuskan. Tidak asal-asalan membuat misi, tetapi ini harus dirumuskan. Apa cita-cita yang dimiliki oleh semua anggota organisasi itu, lalu dituangkan dalam sebuah rumusan, dalam sebuah diskusi, dan itu disepakati nantinya untuk dijadikan sebuah visi. Begitu sahabat. Ya. Jadi dari beberapa orang yang ada di dalam organisasi itu, mereka punya cita-cita, mereka punya masa depan, mereka ingin ada perubahan di depannya. Nah, sehingga apa yang ingin dicapai? Nah, yang ingin dicapai itu adalah visinya. Nah, bagaimana misinya? Lah, para anggota ini dalam organisasi, maka disusunlah yang namanya itu struktur organisasi. Untuk apa struktur organisasi itu? Organisasi itu dibikin untuk memposisikan, ya. Tadi ada ulama, dia di samping zikir, dia juga menasehati santri-santrinya, ya, memberikan siasat kepada santri-santrinya untuk bisa melawan penjajah. Nah, ini misi. Ya. Para tokoh cendekiawan lainnya sama, memberikan motivasi, memberikan support kepada kaula mudanya untuk bisa melawan penjajah. Karena cita-cita kita sama, adalah ingin merdeka. Support para generasi mudanya. Sehingga apa? Generasi muda berpikir, akhirnya melawan penjajah. Ini misi. Ya. Porsinya berbeda. Nah, dikaitkan dengan rumah tangga tadi, apa sahabat? Bapaknya kuli bangunan, mamahnya atau istrinya jual pisang goreng, atau kata orang Sunda, bobodoh. Nah, ini porsinya masing-masing berbeda. Jadi dalam organisasi itu disebut dengan struktur. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan lain sebagainya. Itu struktur untuk nanti secara proporsional, ya, ini akan berbeda tanggung jawabnya. Tetapi untuk tujuan yang sama loh ya. Apa yang ingin dicapai atau apa misinya, maka dirumuskan dulu misinya itu, visinya itu apa, dan bagaimana nanti misinya. Ini juga harus jelas. Begitu sahabatku. Nah, menghadapi perubahan zaman, ya, menghadapi perkembangan yang begitu canggih sekarang ini. Lah, organisasi ini harus punya visi yang jelas. Apa visinya? Misalkan, ya, agar tidak tergerus oleh zaman, atau visinya generasi harus lebih bangkit menyongsong masa depan. Nah, ini visi. Nah, bagaimana misinya? Ya rumuskan. Begitu. Jadi, dalam hal ini saya sambungkan 3 tadi, dari mulai penjajah, satu keluarga, dan juga ini memang organisasi tujuan yang akan saya bahas. Itu sahabat. Jadi bukan punya keinginan yang kuat atau punya cita-cita yang tinggi kalau dia cuma diam. Ini semua harus berperan. Suaminya berperan, istrinya berperan, tadi di depan itu ulama berperan, cendekiawan berperan, santri berperan, tokoh masyarakat berperan, ya, masing-masing berperan dengan tujuan yang sama. Gitu. Organisasi juga begitu. Ya. Ini punya tanggung jawab masing-masing. Gitu.
lebih rinci nanti tak bahas soal apa itu tugas dan tanggung jawab organisasi. Nanti insya Allah pada bahasan berikutnya akan saya bahas itu. Jadi begitu, sahabatku. Nah, kalau misalkan ini salah satu contoh. Nah, kita, istri kita, anak kita, itu mau atau ingin menikmati mangga yang ada di pohon, di atas pohon sana. Anaknya pengen mangga, istrinya pengen mangga, kita sendiri pengen mangga karena memang mangga itu manis. Tetapi posisinya ada di pohon di atas sana. Nah, bagaimana caranya? Nah, keinginan ini tadi untuk bisa menikmati mangga yang ada di atas itu adalah PC, sahabat. Nah, bagaimana caranya untuk bisa tercapai mangga itu? Ini melalui misi. Apa misinya? Anaknya mungutin di bawah, gitu. Istrinya misalkan tidak punya kemampuan tenaga, dia mikir nunjukin posisi mangga yang ada di atas itu ada di mana. Istrinya menunjukkan kepada siapa? Suaminya. Nah, misalkan suaminya yang manjat, gitu. Nah, anak, istri sama bapak ini sudah menjadi kerjasama karena tujuannya sama, adalah ingin menikmati mangga tadi di atas. Nah, sehingga mereka kerjasama satu sama lain karena punya rasa yang sama, keinginan yang sama. Mereka juga harus punya tanggung jawab yang sama. Itu anaknya mungut, istrinya menunjukkan posisi mangga, bapaknya yang manjat. Nah, setelah mangga ini bisa dipetik, bisa turun. Nah, mangga sudah bisa dinikmati keluarga ini. Mangga sudah bisa dimakan oleh bapak, istri, dan anak ini. Hasil daripada siapa? Kerjasama yang dibangun. Mungkin itu, sahabat. Ya, jadi perjuangan atau kemerdekaan diraih ini adalah bagian dari visi rakyat dulu. Ingin mobil satu keluarga tadi, ini visi. Ya. Ingin mangga karena mangga itu manis, ini visi. Misinya ya berjuang bersama-sama. Begitu, sahabat. Nah, mungkin sementara pembahasan saya sampai di situ dulu, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kata-kata yang tidak dipahami ya mohon maaf. Dan mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau memang ini dirasa bermanfaat, bagikan kepada saudara Anda, kepada bapak Anda, gitu, kepada sahabat-sahabat Anda sekalian. Oke, sahabat, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.